Yuk kita belajar lagi hari ini. Pada video kali ini kita akan belajar salah satu materi penting yang ada di UTBK, yakni konjungsi. Kamu pasti udah tahu dong konjungsi itu apa. Konjungsi ini sering disebut sebagai kata penghubung, kayak gitu. Nah, materi konjungsi ini penting karena berkaitan dengan materi-materi yang lain, seperti kalimat efektif, ejaan, terutama di penggunaan tanda koma, dan berkaitan juga dengan kepaduan paragraf. Ketiganya ini tuh diujikan gitu di UTBK. Jadi, kamu perlu memahami ya, apa aja sih jenis konjungsi dan kaidahnya tuh kayak gimana. Yuk langsung aja kita mulai dari definisi konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung, kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Nah, di sini berarti ada banyak ya jenis konjungsinya. Dari yang banyak ini, untuk di UTBK itu pembagiannya ada dua. Yang pertama adalah intrakalimat. Intrakalimat itu apa? Konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa di dalam satu kalimat. Jadi, kata kuncinya kalau misalnya konjungsi intrakalimat itu digunakannya itu di dalam satu kalimat. Yang kedua, itu ada konjungsi antar kalimat. Yang namanya antar kalimat berarti konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat. Nah, di sini dibedakannya itu berdasarkan penggunaannya aja ya. Tapi sebenarnya nanti ada juga pembedaannya itu berdasarkan maknanya. Kalau yang berdasarkan maknanya itu udah sering dibahas di sekolah. Jadi harusnya kamu tuh udah paham gitu. Nah, buat yang masih bingung ya, kata, frasa, klausa itu apa sih? Misalnya, di sini ada contoh. Ibu membeli apel dan anggur. Nah, pada kalimat ini ada konjungsi dan, ya. Dan ini digunakan untuk menghubungkan kata apel dan kata anggur. Nah, di contoh ini berarti konjungsinya itu dipakai untuk menghubungkan kata dengan kata. Contoh yang kedua, ibu membeli nasi goreng dan sate ayam. Nah, ini hampir sama ya contohnya, tapi bentuknya itu frasa. Nasi goreng itu adalah frasa. Kemudian di sini ada dan, terus sate ayam ini juga masuknya itu frasa. Berarti di contoh yang kedua ini, konjungsinya itu dipakai untuk menghubungkan frasa dengan frasa. Kemudian contoh yang ketiga, ibu pergi ke pasar karena bahan makanan sudah habis. Nah, contoh pertama sama contoh yang kedua, ini tuh kan cuma kata dan frasa ya, jadi nggak ada hubungannya sama SP. Kita tuh nggak perlu mempolakan kalimatnya. Tapi kalau di contoh yang ketiga, karena digunakan untuk menghubungkan klausa, klausa sendiri itu adalah S dan P, berarti kita perlu mempolakan kalimatnya. Di sini ibu pergi ke pasar, ibu adalah subjek, pergi adalah predikat, ke pasar itu keterangan. Kemudian ada kata karena, berarti karena ini juga menjadi penanda keterangan. Nah, tapi di dalam keterangan itu tuh ada unsur lagi gitu, ada klausa lagi. Ada apa aja? Bahan makanan. Bahan makanan ini tuh jadi subjek di anak kalimatnya. Kemudian sudah habis, ini tuh dia jadi predikatnya. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada SP, kemudian di sini juga ada SP lagi. Kemudian ada konjungsi karena. Berarti konjungsi ini itu digunakan untuk menghubungkan klausa dengan klausa. Kalau yang antar kalimat ini lebih gampang ya. Kan menghubungkan kalimat dengan kalimat berarti biasanya berada pada awal kalimat. Supaya kamu lebih paham, kita bahas satu-satu ya. Dari konjungsi interkalimat dan antar kalimat. Yang pertama, konjungsi interkalimat tadi digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Nah, konjungsi interkalimat ini tuh dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada konjungsi koordinatif.
Konjungsi koordinatif itu definisinya adalah kata hubung yang setara. Jadi kalau intrakalimat, ini kan tadi bisa menghubungkan klausa dengan klausa. Kalau klausa dengan klausa, berarti di dalam satu kalimat kan ada dua klausa. Kalimat dengan dua klausa disebut juga sebagai kalimat majemuk. Nah, kalau yang setara ini tuh digunakan untuk kalimat majemuk yang setara. Contohnya ada apa aja? Ada dan, atau, sedangkan, tetapi, melainkan, padahal, bahkan, dan lain sebagainya. Kemudian, konjungsi subordinatif ini merupakan konjungsi yang bertingkat. Nah, di dalam kalimat majemuk, konjungsi subordinatif ini juga digunakan sebagai penanda kalimat majemuk yang bertingkat. Atau di dalam kalimat biasanya sebagai keterangan yang bisa dipecah lagi subjek dan predikatnya. Ada apa aja contoh konjungsinya? Di sini ada karena, sehingga, maka, ketika, setelah, bahwa, jika, apabila, dan masih ada beberapa yang lainnya ya. Terakhir ada konjungsi korelatif. Nah, kalau yang korelatif ini sebenarnya dia itu masuknya ke konjungsi yang setara. Tetapi ada pasangannya gitu. Konjungsi korelatif itu adalah konjungsi yang berpasangan dan pasangannya itu nggak bisa ditukar. Contohnya apa aja? Di sini ada kata tidak, pasangan konjungsinya itu adalah tetapi. Jadi ini nggak bisa ketukar ya. Bukan pasangannya adalah melainkan, baik itu pasangannya adalah maupun. Nah, konjungsi yang berpasangan ini, konjungsinya tuh satu. Kata pasangannya itu kan kata biasa, bukan konjungsi lagi gitu. Contohnya, misal ada bukan dia tetapi aku. Bentuk ini itu kan lazim dipakai ya. Kita sering gitu dengar bentuk bukan dia tetapi aku. Nah, kalau kita kaji, kata bukan pasangannya itu enggak tetapi. Pasangannya itu adalah melainkan. Makanya kata tetapi di sini salah, harus diganti dengan kata melainkan. Itu untuk konjungsi yang intrakalimat. Nah, yang penting lagi, konjungsi tadi kan di awal disebutin ya, bahwa konjungsi ini berhubungan juga dengan tanda baca. Di UTBK sering banget nih diujiin kesalahan penggunaan tanda koma yang berkaitan dengan konjungsi. Yang perlu kamu ingat-ingat adalah kalau misalnya konjungsi yang setara, itu tuh ada tanda koma sebelumnya. Jadi sedangkan tetapi melainkan padahal bahkan dia kan masuknya di intrakalimat yang setara. Harus ada tanda komanya. Nah, dan sama atau ini tuh ada tanda komanya jika minimal 3 pemerincian. Tadi juga udah disebutin ya contohnya. Misalkan ada apel dan anggur. Berarti nggak perlu ada tanda komanya. Tapi kalau misalnya apel, jeruk, dan anggur. Ini kan pemerinciannya menjadi 3. Berarti harus ada tanda komanya sebelum dan. Itu juga berlaku untuk atau. Berarti kalau yang setara itu ada tanda komanya sebelum konjungsi. Kemudian kalau yang subordinatif ini tuh nggak ada tanda komanya. Baik sebelum atau sesudahnya. Kecuali kata maka. Jadi yang lainnya itu nggak ada. Kata maka ini tuh pengecualian ya. Contohnya misal adik tidak masuk karena sakit. Nah, di sini sebelum kata karena itu kan nggak ada tanda komanya. Kecuali kalau kalimatnya itu dibalik ya. Karena kalimatnya itu menjadi awal kalimat. Karena sakit, adik tidak masuk. Nah, kalau diubah di awal kalimat kayak gini, berarti anak kalimatnya ini atau keterangan yang di awal ini bisa dipisahkan pakai tanda koma. Berarti yang subordinatif ini itu tidak bertanda koma. Kecuali kata maka. Jadi ini pengecualian ya. Kalau yang korelatif, tetapi itu ya harus ada tanda komanya, tetapi sama melainkan. Kalau yang maupun ini tuh fungsinya sama kayak dan. Atau. Jadi kalau perinciannya itu cuma 2, nggak perlu ada tanda komanya. Tapi kalau pemerinciannya itu ada 3, berarti harus ada tanda komanya. Nah, perlu dipahami juga kalau misalnya maupun, ini tuh meskipun mirip dengan kata dan,
tapi dia tuh nggak bisa digunakan sendirian. Jadi kata maupun, ini tuh yang paling bucin di antara konjungsi yang berpasangan lain. Kata maupun ini nggak bisa dipakai sendirian. Jadi di depannya harus ada kata baik. Misalnya ya, ada putra maupun putri. Kata ini tuh salah, karena di depannya itu nggak ada kata baik. Kalau kayak gini berarti harus diganti pakai kata dan. Yang benar gimana? Baik putra maupun putri, baru boleh. Itu ya. Sekarang kita lanjut ke contoh penggunaan konjungsi intrakalimat. Di sini di kalimat pertama, Tony dan Ali sedang belajar matematika. Nah, ada konjungsi dan di sini ini menghubungkan kata dengan kata. Berarti kalimat satu ini tuh bukan kalimat majemuk ya. Karena kan Tony dan Ali ini tuh menjadi subjek, sedang belajar itu predikat, matematika itu adalah pelengkapnya. Ini kalimatnya adalah kalimat tunggal karena SP-nya itu cuma satu. Kemudian kalimat yang kedua, Frida sedang membaca dan adiknya sedang bermain catur. Frida subjek sedang membaca predikat, ada dan. Dan ini kan tadi masuknya ke konjungsi yang setara ya, atau koordinatif. Berarti karena setara, ya setelahnya itu S lagi. Jadi nggak jadi keterangan. Sedang bermain, ini jadi predikat, catur, ini tuh jadi pelengkap. Ini adalah kalimat majemuk yang setara. Kemudian contoh yang ketiga, meskipun tidak setuju, nah ada kata meskipun nih, masuknya di konjungsi sebagai penanda keterangan, dia itu subjek, tidak menghalang-halangi predikat, niat kami, itu adalah objeknya. Ini menghubungkan klausa juga ya, di dalam keterangan ini bisa dipecah lagi. Tidak setuju itu tuh jadi predikatnya. Siapa sih yang tidak setuju? Subjeknya kan nggak ada di sini. Subjeknya dianggap sama dengan yang ada di induk kalimatnya. Benar ya? Kan yang tidak setuju ini dia. Tuh. Kalimat tiga ini juga kalimat majemuk, tetapi disebutnya sebagai majemuk yang bertingkat. Kemudian kalimat empat, mahasiswa ingin berdialog. Predikat, tetapi ini juga setara, ide itu subjek dianggap predikat, tidak praktis, itu adalah pelengkapnya. Nah, ini kan kalimat majemuk juga disebutnya sebagai apa? Ayo, majemuk yang setara. Jadi nggak ada induk, nggak ada anak kalimat gitu. Kalau yang bertingkat, bagian yang nempel sama konjungsi, ini tuh disebut sebagai anak kalimat. Bagian yang nggak ada konjungsinya itu disebut sebagai induk kalimat. Kalau yang setara ya udah, dia disebutnya sebagai klausa 1 sama klausa 2 aja. Kemudian kalau contoh yang kelima, ini tuh berkaitan dengan penggunaan konjungsi korelatif. Di sini ada kata tidak hanya, kemudian pasangannya adalah tetapi juga. Kita tidak hanya harus setuju, tetapi juga harus patuh terhadap putusan itu. Ini adalah contoh penggunaan konjungsi korelatif dalam kalimat majemuk yang setara. Kenapa setara? Kitanya jadi subjek, tidak hanya harus setuju, semuanya ini adalah predikat. Harus patuh, itu predikat lagi. Terhadap putusan itu jadinya pelengkap. Nah, kan ada dua predikat yang subjeknya itu sama. Subjeknya itu sama-sama kita. Lanjut, di sini ada konjungsi antar kalimat. Nah, pada konjungsi antar kalimat ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, konjungsi antar kalimat itu selalu digunakan pada awal kalimat. Jadi, awal kalimat keduanya, kayak gitu ya. Kemudian, huruf pertamanya itu dituliskan dengan huruf kapital. Karena kan dia menjadi awal kalimat. Awal kalimat itu kan pasti menggunakan huruf kapital. Kemudian, di belakang konjungsi tersebut diikuti tanda koma. Nah, ini kaidahnya yang berkaitan dengan tanda baca. Bentar, nggak kelihatan. Nah, berarti konjungsi antar kalimat itu harus ada tanda komanya setelah konjungsinya. Nih, di belakang konjungsi. Ini langsung contoh aja ya. Pak Darta terkena penyakit kencing manis. Selain itu, dia juga mengidap tekanan darah tinggi. Nah, ini konjungsinya, kemudian di belakangnya ada tanda koma, dan huruf awalnya ini kapital.
biasanya kalau konjungsi yang kayak gini, ditanyainnya selain tanda koma, itu tuh maknanya tuh apa? Selain itu berarti menunjukkan adanya penambahan. Kemudian contoh yang kedua, keadaan memang sudah mulai aman, akan tetapi kita harus tetap waspada. Nah, ada konjungsi akan tetapi, fungsinya buat apa? Ini keadaan memang sudah mulai aman di kalimat pertama. Kita harus tetap waspada. Berarti kan ada pertentangan gitu ya. Orang udah aman, kok harus waspada? Nah, makanya konjungsinya maknanya sebagai pertentangan. Ada dua kondisi yang bertentangan gitu. Kemudian yang ketiga, kami tidak sependapat dengan dia. Meskipun begitu, kami tidak akan menghalanginya. Ini juga hampir mirip dengan akan tetapi ya. Nggak setuju nih, tapi tetap didukung kayak gitu. Tidak akan menghalanginya. Ini itu juga disebut sebagai konjungsi yang menunjukkan perlawanan. Itu aja teorinya. Nah, aplikasinya di dalam soal itu bisa aja nggak langsung nanyain tentang konjungsi. Contohnya di sini, ini adalah soal asli PPU UTBK tahun 2025 ya. Yang ditanyakan itu bukan konjungsi mana yang tepat, tapi fungsinya yang ditanyain tuh. Berarti makna konjungsinya ya. Di sini ada fungsi kata penghubung serta dalam kalimat dua adalah, nah, kalau ada soal kayak gini, sebenarnya kita tuh nggak perlu lihat teks itu juga nggak apa-apa ya. Apalagi di sini kan masuknya di subtes PPU ya, yang waktu ngerjainnya itu 15 menit untuk 20 soal. Kita kan tahu ya, konjungsi serta ini tuh mirip dengan konjungsi dan, yang fungsinya itu untuk penambahan informasi. Kalau kita udah tahu makna konjungsinya, nggak usah lihat teks, itu udah bisa jawab. Yang mana di antara A, B, C, D, E yang menunjukkan penambahan informasi, ya jawabannya yang C. Kalau yang menjelaskan hubungan sebab akibat, itu biasanya konjungsinya pakainya adalah karena atau sehingga gitu. Kalau yang menunjukkan alasan, biasanya pakainya karena. Alasan itu kan bisa juga sebab gitu ya. Kalau memerinci pernyataan, biasanya pakai yakni sama yaitu. Kemudian yang menandai hubungan logis, itu ya tergantung hubungannya apa gitu. Nah, tadi ada yang belum disebutin ya, aku lupa. Jadi ada juga yang disebut sebagai konjungsi pemerincian. Apa aja konjungsi pemerincian ini? Ada yakni, yaitu, kemudian seperti yang fungsinya itu buat memerinci. Nah, konjungsi pemerincian ini itu tuh sebelum konjungsinya itu wajib ada tanda koma. Contoh, dia membeli alat tulis, koma, yakni buku dan pensil. Nah, di sini ada tanda komanya. Lanjut di soal yang kedua, di sini yang ditanyakan itu adalah penggunaan tanda koma. Tapi seperti yang udah aku bilang di awal ya, penggunaan tanda koma yang ada di UTBK itu tuh berkaitan dengan konjungsi. Nah, soal kayak gini juga selalu muncul. Yang aku gunain di sini adalah soal PBM tahun 2025. Kita cek ya, penggunaan tanda koma di kalimat 2, 4, 6, 7, dan 8. 2. Deforestasi berdampak negatif pada lingkungan karena, nah, ini kan ada konjungsi karena. Konjungsi karena masuknya tadi kan di konjungsi apa yo? Subordinatif. Berarti dia itu nggak boleh ada tanda komanya. Udah jelas banget ya, di sini jawabannya adalah yang A. Kita cek yang lainnya, yang B, kalimat 4. Meskipun minyak kelapa sawit berpotensi menjadi sumber bahan bakar ramah lingkungan, koma, sisi negatifnya tidak dapat diabaikan. Nah, ini kan keterangan di awal. Meskipunnya ada di awal ya, berarti tanda komanya di sini udah benar. Kemudian kalimat 6, pangan, koma, misalnya. Nah, kata misalnya ini tuh bisa juga digunakan sebagai pemerincian. Sama kayak yakni yaitu tadi. Makanya penggunaan tanda komanya di sini tepat. Kemudian 7, dengan berfokus pada penggunaan limbah, koma, seperti minyak jelantah, koma. Nah, penggunaan tanda koma ini untuk mengapit seperti minyak jelantah, ini tuh tepat.
Karena seperti minyak jelantah di sini itu sebagai keterangan tambahan. Berarti udah bener ya. Terakhir kalimat 8. Untuk itu, nah untuk itu di sini tuh digunakan sebagai konjungsi antar kalimat. Berarti setelah konjungsinya itu wajib ada tanda komanya. Nah, ini kan tanda komanya berarti semuanya terkait dengan konjungsi. Makanya kamu perlu pahamin materi ini ya. Itu aja materi untuk hari ini. Kalau mau belajar tentang UTBK, khususnya bahasa Indonesia, kamu bisa ya subscribe channel ini sebagai teman belajar kamu. Nantinya akan ada banyak video-video belajar yang membahas bahasa Indonesia dalam UTBK. Jadi, selamat belajar dan sampai bertemu di video berikutnya ya. Bye!